keterkaitan dengan regulasi yang terjadi di India dan juga neraca dagang kita yang sebetulnya lagi semringah beberapa waktu terakhir ini. Kalau kita lihat demand dari dalam negeri sedang meningkat karena memang di Indonesia juga pemerintah menaikkan aturan untuk memprioritaskan program pemerintah yaitu B40. Dengan adanya B40 pasti penyerapan dalam negeri juga pasti akan terjadi peningkatan di sana dan juga berdampak pada stok untuk diekspor pun tidak sebanyak beberapa waktu terakhir ini. Apakah memang Anda lihat sejatinya neraca dagang kita atau kontribusinya dari sektor sawit ini akan tidak begitu berperforma baik ke depannya, Eka? Oke, kalau yang tadi itu kan karena kita melihat juga fokusnya bagaimana penyerapannya ini hanya ke ekspor saja ya Bram ya. Jadi kalau seperti yang tadi Bram mention, penyerapan kita itu sebetulnya sangat baik untuk CPO kita. Jadi selain untuk produk olahan, minyak goreng, lalu kan ada juga biodiesel kita ya, yang sudah sampai ke B40 ini ya. Sehingga peluang untuk kita memanfaatkan produksi ini dengan baik, sehingga menjaga juga kestabilan harga, itu ada. Jadi kalau apakah sangat buruk sekali dampaknya pada neraca dagang kita, kemungkinan ada, tetapi tidak sebesar itu. Karena masih banyak hal-hal yang bisa diantisipasi, ada yang bisa dimitigasi, jadi masih bisa ibaratnya masih bisa diawasi untuk tetap stabil begitu, Bram. Oke, karena memang kita semua mengharapkan kondisinya akan tetap stabil begitu ya. Karena dengan neraca dagang yang surplus ini juga menguntungkan bagaimana fundamental ekonomi bangsa kita. Benar sekali. Kalau bicara terkait strategi, antisipasi dan juga mitigasi, sebetulnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini? Oke, kalau kita berfokus terhadap tarif impor yang meningkat ini ya di India, sebetulnya yang bisa dilakukan adalah yang utama ya kalau menurut kami adalah negosiasi diplomasinya bagaimana. Karena kan sebetulnya ada perjanjian perdagangan bebas dengan India yang ASEAN India IAFTA ya kalau nggak salah itu namanya. Itu kita bisa manfaatkan sebetulnya ya untuk bernegosiasi lah. Tetapi untuk jangka panjangnya yang bisa dilakukan seperti yang tadi kita berdua sempat bahas itu Bram, diversifikasi pasar yang perlu digenjot juga ya untuk perlu dilihat kita bisa lari kemana lagi nih selain ke India ataupun ke China ataupun Afrika ataupun ya negara Asia Timur lainnya itu kita bisa kemana dan Timur Tengah bagaimana. Nah selain itu tadi Bram kita harus bagaimana bisa memaksimalkan kualitas produk olahan kita. Sehingga hasil produk olahan kita ini dicari gitu Bram. Jadi kita punya value lebih untuk di global. Oh hasil biodieselnya Indonesia bagaimana gitu kan. Oleo apa ya namanya tadi kami lupa. Intinya hasil produk turunannya ini memang digemari gitu Bram, dicari. Jadi kita ada hal lain yang bisa ditawarkan dan itu pun biasanya harganya lebih tinggi kan kalau sudah hasil olahan begitu Bram. Itu yang bisa dilakukan. Oke, baik. Dengan prinsip dagang yang ada begitu ya, tentunya para pelaku khususnya industri swasta di sawit ini lebih melihat harga diekspor itu jauh lebih tinggi dibandingkan diserap dari dalam negeri. Lalu Anda melihat seperti apa dari permintaan yang ternyata meningkat begitu ya dari program prioritas B40 ini terhadap keuntungan bagi para pelaku bisnis, pelaku usaha di sektor sawit tanah air ini menyikapi memang masih banyak kendala untuk ekspor di mana memang difokuskan untuk mencukupi permintaan dari dalam negeri sebagai prioritas. Oke, ini untuk dari point of view swastanya ya Bram ya. Ya memang secara kalau kita berbicara bisnis tentu terlihat lebih menggiurkan jika fokusnya ke ekspor ya Bram. Tetapi ya plus minus sih Bram. Kalau kita penyerapan dan berfokusnya untuk domestik, challenge-nya menurut kami juga tidak sebesar untuk ekspor. Karena regulasi tiap negara juga berbeda. Lalu kita juga harus memikirkan logistiknya juga bagaimana begitu Bram. Sehingga selama penyerapan domestik ini in a way itu ya worth it lah ya, sesuai. Dan penyerapannya juga bisa maksimal. Lalu lebih baik lagi kalau bisa stabil. Kami rasa sebagai pelaku bisnis tidak masalah gitu. Apalagi jika melihat nantinya pasar di global ini sedang mengalami gonjang-ganjing lah ya seperti yang di India ini begitu Bram. Oke, kita harapkan bersama memang dari berbagai belah pihak ini juga menyikapi cukup positif dari hal ini dan juga memiliki strategi lain untuk menyikapi fenomena-fenomena atau regulasi baru yang ada. Terima kasih Ega telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selalu menyenangkan. Tentunya sukses dan sehat selalu untuk Bram juga.